Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria, Allahu Akbar. Wah, semangat ya, insya Allah selalu semangat. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 2D dengan pokok bahasan yaitu ruas garis. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah teman-teman, ruas garis pada bangun datar. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang materi ruas garis, kita coba ingat kembali, ada bangun datar apa saja? Nah, yang pertama ada bangun datar yang namanya segi empat. Nah, segi empat ini pun ada banyak bentuknya, ada banyak macamnya. Nah, gambar yang pertama ini gambar persegi. Kemudian persegi panjang. Ada juga trapesium, nih yang warna toska. Kemudian belah ketupat, bentuknya seperti ketupat ya. Kemudian ada jajar genjang. Dan yang terakhir ada layang-layang. Nah, ini adalah macam-macam bangun datar. Coba kita untuk memudahkan mengingatnya, kita akan menyanyikan lagu tentang macam-macam segi empat. Bu Pras nyanyikan ya. Teman-teman boleh mengikuti. Aku punya segi empat, ada banyak macamnya. Bangun itu 2 dimensi, ada banyak bentuknya. Ini persegi, yang ini persegi panjang. Ini jajar genjang. Ini trapesium. Yang ini layang-layang. Ini belah ketupat. Semuanya segi empat. Yeay. Insya Allah lebih mudah ya. Jadi teman-teman sudah tahu nih di bangun segi empat itu ada bangun apa saja ya. Nah, kita akan belajar lebih jauh tentang ruas garis. Kita mulai dari bangun segi empat dulu, teman-teman. Nah, ruas garis adalah nih garis yang menghubungkan 2 titik pada sebuah bangun datar. Misalkan di sini Bu Pras beri nama ya, ini ada ruas garis itu ini nih teman-teman. Nah, ini ruas garis nih. Ini ruas garis 1, ini 2. Kemudian ini ruas garis 3, ini ruas garis 4. Nah, ini namanya ruas garis. Namanya apa? Ruas garis. Nah, Bu Pras tulis deh. Ini namanya ruas garis ya, namanya ruas garis. Ruas garis pada bangun datar disebut juga dengan sisi, berarti dia juga boleh disebut dengan sisi. Apa? Sisi. Ruas garis pada bangun datar segi empat mau persegi, persegi panjang, trapesium itu jumlahnya ada 4. Ya, karena dia segi 4. Jadi ruas garisnya sebanyak, jumlah ruas garisnya ada, berarti jumlah ruas garisnya ada 4 buah. Garisnya sebanyak 4. Ya, benar. Sebanyak 4. Semuanya 4. Mau kita buktikan? Coba dilihat. 1, 2, 3, 4. Lagi.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi bangun datar segi 4 memiliki jumlah ruas garis sebanyak 4. Sampai sini paham? Apa itu ruas garis dan jumlah ruas garis pada bangun segi 4? Insya Allah. Lanjut ya, kalau yang pertama ruas garis, sekarang kita mau melihat sudut. Sudut. Kalau kita punya rumah, biasanya itu ada, jangan main di sudut, jangan main di pojokan. Berarti sudut itu adalah nih pertemuan dari dua garis. Garis pertemuan dari dua garis itu namanya sudut nih. Ini garis 1 misalkan, ini garis 2, ketemu di sini. Nah, ketemulah di sini dia. Ini namanya sudut. Apa? Sudut. Apa? Sudut. Sekali lagi disebut apa? Sudut. Ya, pertemuan dua ruas garis. Ini namanya sudut. Nah, berapa banyak sudut pada segi 4? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Berarti sudut pada bangun segi 4 sebanyak 4. Paham sampai sini? Coba lagi kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Sama semuanya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti betul ya, semua bangun segi 4 memiliki jumlah sudut sebanyak 4. Oke, betul. Berarti kesimpulannya adalah, coba ya. Kesimpulannya, udah habis. Bentar. Nah, kesimpulannya tadi apa? Ruas segi 4. Segi 4, kok dipisah, maaf ya. Segi 4. Itu mau persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajar genjang maupun layang-layang itu mempunyai ruas garis. Ruas garisnya ada berapa? Ya Allah, gasir. Ruas garis sejumlah 4. Kemudian sudutnya ada berapa? Sudutnya juga 4. Sampai sini paham? Insya Allah. Ya, paham ya? Intinya bangun apapun itu, kalau dia segi 4, ya, segi 4, mau layang-layang terbalik, mau trapesium siku-siku nih, trapesium ini teman-teman gambarnya boleh digambar seperti ini. Ini selama dia masih segi 4 nih, di sini pasti sudutnya ada 4. Ruas garisnya pun ada 4. Kemudian jajar genjangnya madepnya ke sini, Bu. Nggak apa-apa ya, kalau dia segi 4, itu ruas garisnya ada 4. Sudutnya juga ada 4. Sampai sini paham? Kita lanjut ya. Nah, coba lanjut. Nah,
Nah, kita lanjut ya. Sekarang ruas garis itu sudah tahu, sudut sudah tahu. Sekarang kita mau menuliskan nama ruas garis. Misalnya begini. Bu Pras ambil yang contohnya persegi. Ibu di sini memberi nama dia persegi A, B, C, D. Berarti nama dia, ini gambar 1 ya. Gambar 1 itu dia namanya, aduh maaf. Ini gambar 1, A, B, C, D. Ya, berarti kita sebutnya nama perseginya sekarang sudah ada nih. Gambar 1 itu persegi A, B, C, D. Ini namanya. Kalau di pojok-pojoknya ada huruf, itu menjadi nanti nama bangun ini, bangun datarnya. Ini sekarang sudah bukan persegi aja, tapi persegi A, B, C, D ya. Berarti dia namanya persegi A, B, C, D. Mempunyai ruas garis. Ruas garisnya apa sekarang namanya? Titik-titik, koma, titik-titik, koma, titik-titik, koma, titik-titik. Ayo, siapa yang tahu namanya? Tadi sebelum ada A, B, C, D, Bu Pras nyebutnya hanya persegi. Setelah Bu Pras beri A, B, C, D, perseginya jadi punya nama, yaitu persegi A, B, C, D. Nah, sekarang ruas garisnya pun sama. Karena di sini sudah ada A, B, C, D, maka ruas garisnya sekarang punya nama. Namanya adalah yang ini sampai ke sini namanya ruas garis AB. Berarti ini ruas garis BC. Yang ini CD. Yang ini A, AD atau DA boleh. Balik boleh ataupun searah jarum jam boleh. Tapi biasanya kita berurutan abjad. D dan A itu lebih dulu A. Berarti kita tulisnya AD. Kok tulisannya miring ya? Nggak jelas nih teman-teman. Coba tulis di dalam aja ya. Susah. Ya, ini ruas garis AD. Ya, paham ya sampai sini ya. Berarti kita sekarang punya garis A, B, kemudian B, C, apalagi C, D, dan A, D. Sampai sini paham? Insya Allah. Sekarang titik sudut. Kalau titik sudut, tadi ada sudut ya. Sudut tadi kan ini sudutnya, ini sudut namanya. Ini sudut nih, pertemuan dua garis. Ini adalah sudut atau pojokan. Atau juga ya pojokan ya. Corner. Corner. Ini namanya sudut nih, teman-teman. Nah, sudutnya sekarang sudah punya nama. Sudah punya nama, yaitu apa namanya? A, B, C, D. Ini kalau terlalu di pinggir nggak bisa diberi lingkaran ya teman-teman. Ya, berarti titik sudutnya apa saja? A, boleh nggak ditulis AB? Nggak boleh. Kalau AB itu namanya ruas garis. Cukup satu huruf saja dan ditulis dengan huruf kapital karena di sini kapital ya. Kemudian titik apa lagi? B, kemudian C, dan titik sudut D. Ada 4 nih, dihitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah paham ya teman-teman ya? Ruas garis.
kemudian sudut dan juga titik sudut. Kalau Bu Pras tanya nih, misalkan ini gambar yang kedua. Gambar yang kedua di sini Bu Pras kasih labelnya, labelnya itu dengan huruf K, L, M, N. Sekarang Bu Pras mau tanya, nama bangunnya apa? Persegi panjang. Persegi panjang apa? K, L, M, N. Nah, itu namanya sekarang K, L, M, N. Kemudian ruas garisnya. Ruas garis, nanti kita akan ruas garis itu boleh disebut dengan sisi ya. Jadi sisi apa? Pada bangun datar ruas garis ini disebut juga dengan sisi. Tapi di buku kita masih belajar tentang ruas garis. Jadi Bu Pras belum ke sisi. Ruas garisnya ada apa saja? Ada yang tahu? Oke, berarti ini ada ruas garis K, L, ini L, M, ini M, N, dan yang ini K, N dari bawah ke atas. Karena huruf K lebih dulu daripada N ya, K, N. NK boleh. Berarti nama ruas garisnya sekarang punya nama. Apa? K, L, dua huruf ya kalau ditanya ruas garis. L, M, M, N. Oh, M-nya kayak N. Harus diulang. M, N, dan K, N. Nah, sampai sini paham? Sekarang sudutnya, titik sudut. Titik sudutnya. Sudah tahu ya, berarti ini K, L, M, N. Tulis K, L, M, N. Ya. Mana teman-teman? Insya Allah sudah paham ya? Kalau sudah paham, Bu Pras bisa lanjut ke bangun berikutnya. Bangun apa ya kira-kira? Segitiga. Sebelum ke segitiga, Bu Pras hapus terlebih dahulu. Nah, kita coba menggunakan tools yang lain. Nah, kita akan masuk nih ke geoboard. Ya, geoboard. Karena segitiganya harus digambar. Nih, coba. Ini bukan segitiga nih. Nah, segitiga yang pertama. Macam-macam segitiga. Yang pertama adalah segitiga. Kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga. Kok kurang panjang? Nah, ini Bu Pras contohkan 3 segitiga aja ya. Yang pertama ini namanya adalah segitiga siku-siku. Sama seperti tadi ya teman-teman ya, hanya Bu Pras beri nama aja. Ini namanya segitiga siku-siku. Biasanya itu akan diberi bantuan tanda seperti ini. Kemudian ini segitiga. Nih, kakinya sama. Sama kaki. Yang terakhir ini segitiga sama sisi. Ini sisinya sama panjangnya. Tadi ya, Bu Pras sudah bilang kalau ruas garis itu sama dengan sisi. Nah, karena dia segitiga berarti ruas garis
Berarti ruas garisnya, kalau segitiga itu ruas garisnya 3. 1, 2, 3. Ini ruas garisnya. Dan sudutnya ada 3 juga. Jadi bedanya dengan segi 4 ya kita tinggal melihat sisi dan sisi ruas garis seginya ada berapa? Segi 4 berarti ruas garisnya 4. Kalau segitiga ruas garisnya 3. Segi 6, 6. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti kita akan coba untuk mengerjakan soal-soal di bukunya. Hari ini simak untuk materinya. Demikian pertemuan kita hari ini teman-teman. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.